Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton setia channel Sehat Awet Urip. Saya, Dr. Devi, kembali hadir untuk berbagi informasi kesehatan penting, khususnya bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia emas. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, lalu aktifkan loncengnya, supaya bapak dan ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan sungkan juga untuk menulis di kolom komentar, karena pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi yang bisa benar-benar mengubah hidup Anda. Bahkan, mungkin saja bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Bayam dikenal sebagai salah satu sayuran paling sehat, yang sering direkomendasikan untuk lansia. Kandungan zat besi, vitamin A, vitamin C, folat, dan serat di dalamnya memang sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, mencegah anemia, serta melancarkan pencernaan. Tidak heran, banyak orang tua yang terbiasa memasak sayur bening bayam untuk menu harian. Namun, di balik manfaat besar itu, ada bahaya tersembunyi yang sering diabaikan. Bahaya ini muncul ketika bayam yang sudah dimasak disimpan terlalu lama atau bahkan dipanaskan ulang. Banyak orang beranggapan menyimpan bayam untuk dimakan lagi nanti adalah hal yang wajar, apalagi untuk menghemat waktu. Padahal inilah kesalahan fatal. Bayam memiliki kandungan nitrat alami. Saat bayam dimasak lalu dibiarkan lebih dari 5-6 jam, terutama pada suhu ruang, nitrat tersebut bisa berubah menjadi nitrit akibat reaksi oksidasi. Nitrit inilah yang berbahaya, terutama bagi lansia. Zat ini bisa mengikat hemoglobin dalam darah dan membentuk senyawa yang disebut methemoglobin. Akibatnya darah tidak bisa membawa oksigen dengan baik. Jika kondisi ini terjadi, lansia akan mengalami gejala seperti pusing, lemas, sesak napas, bahkan wajah pucat kebiruan. Pada usia lanjut, kondisi ini lebih berisiko karena organ tubuh sudah tidak sekuat dulu. Selain itu, konsumsi nitrit berlebihan dalam jangka panjang juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit serius, termasuk kanker lambung. Bagi lansia yang punya masalah pada ginjal, bahayanya bisa berlipat ganda karena tubuh tidak mampu lagi membuang racun dengan maksimal. Lalu, bagaimana cara aman mengonsumsi bayam? Pertama, masak bayam secukupnya, jangan terlalu banyak. Kedua, usahakan habiskan dalam sekali makan dan jangan disimpan di kulkas berhari-hari. Ketiga, jangan pernah memanaskan ulang sayur bayam yang sudah dimasak. Ingat, hal kecil seperti cara menyimpan sayuran bisa berdampak besar bagi kesehatan. Jadi mulai sekarang hati-hati dengan bayam yang sudah dimasak. Bayam memang sehat, tapi bisa jadi berbahaya bila salah perlakuan. Kentang adalah salah satu makanan favorit banyak orang, termasuk para lansia. Rasanya enak, teksturnya lembut, dan bisa jadi pengganti nasi yang lebih ringan. Tidak sedikit orang tua yang memilih kentang sebagai sumber energi karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Ditambah lagi kentang juga mengandung kalium yang baik untuk kesehatan jantung. Tetapi tahukah Anda, tidak semua kentang itu aman dimakan. Ada satu kondisi yang sering dianggap sepele namun sebenarnya berbahaya, yaitu ketika kentang sudah bertunas atau berubah warna menjadi hijau. Mengapa bisa berbahaya? Kentang yang bertunas atau berwarna hijau mengandung solanin, yaitu racun alami yang diproduksi tanaman untuk melindungi dirinya dari hama. Solanin ini akan meningkat drastis ketika kentang terpapar cahaya terlalu lama atau disimpan pada tempat yang lembab. Warna hijau pada kulit kentang menandakan adanya klorofil, dan biasanya muncul bersama dengan meningkatnya kadar solanin. Jika dikonsumsi, solanin bisa menimbulkan berbagai gejala keracunan. Pada lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah, dampaknya bisa lebih parah. Gejala awal biasanya berupa mual, muntah, sakit perut, pusing, dan diare. Dalam kasus yang lebih berat, solanin bahkan bisa mengganggu sistem saraf, menyebabkan tubuh gemetar, lemah,
hingga sulit bernapas. Bayangkan jika hal ini menimpa orang tua yang kesehatannya sudah rentan, tentu bisa sangat berbahaya. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari tanda bahaya ini. Tidak jarang kentang yang mulai bertunas hanya dipotong bagian tunasnya, lalu tetap dimasak. Padahal racun solanin tidak hanya ada di tunas, tapi juga sudah menyebar ke seluruh umbi. Begitu juga dengan kentang yang kulitnya sudah kehijauan, meskipun hanya sebagian kecil, sebaiknya jangan dimakan sama sekali. Lalu bagaimana cara aman menyimpan kentang? Simpan kentang di tempat yang kering, sejuk, dan gelap. Jangan biarkan terkena cahaya matahari langsung. Jangan simpan kentang terlalu lama. Semakin lama disimpan, risiko bertunas semakin besar. Jika kentang sudah bertunas atau berwarna hijau, lebih baik dibuang daripada membahayakan kesehatan. Ingat, kentang memang makanan sehat bila segar dan diolah dengan benar. Tetapi untuk lansia, kesalahan kecil seperti mengonsumsi kentang bertunas bisa menjadi malapetaka. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik kondisi kentang sebelum dimasak. Jangan sampai makanan yang seharusnya menyehatkan justru menjadi racun berbahaya bagi tubuh. Tauge atau kecambah adalah sayuran yang sering dianggap sebagai makanan sehat, murah, dan mudah didapat. Banyak orang percaya tauge baik untuk meningkatkan kesuburan, menambah energi, hingga memperbaiki pencernaan. Tidak heran, tauge kerap menjadi menu pelengkap di meja makan. Entah ditumis, direbus, atau bahkan dicampur mentah dalam lalapan. Namun, bagi lansia, mengonsumsi tauge mentah bisa membawa risiko serius yang seringkali tidak disadari. Mengapa tauge mentah berbahaya? Proses pertumbuhan tauge dilakukan di tempat lembab dan hangat, kondisi yang justru menjadi ladang subur bagi bakteri berbahaya. Beberapa jenis bakteri yang sering ditemukan pada tauge mentah antara lain Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bakteri-bakteri ini bisa masuk ke tubuh dan menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan. Bagi lansia yang daya tahan tubuhnya sudah menurun, bahaya ini sangat nyata. Gejala infeksi akibat konsumsi tauge mentah biasanya berupa diare, sakit perut, mual, muntah, hingga demam tinggi. Pada usia lanjut, diare yang berkepanjangan bisa berakibat fatal karena memicu dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, bakteri seperti Listeria bisa menyebabkan infeksi darah atau komplikasi pada otak. Sayangnya, banyak yang masih menganggap tauge mentah itu sehat, segar, dan alami. Padahal, kandungan vitamin dan mineral dalam tauge tetap bisa diperoleh tanpa harus dimakan mentah. Justru dengan memasaknya terlebih dahulu, risiko bakteri berbahaya bisa dihilangkan. Lalu, bagaimana cara aman mengonsumsi tauge? Pastikan tauge dimasak matang, baik dengan cara direbus, ditumis, atau dikukus. Jangan menyimpan tauge terlalu lama, karena semakin lama dibiarkan, semakin tinggi risiko bakteri berkembang. Untuk lansia, hindari sepenuhnya konsumsi tauge mentah, meskipun terlihat segar. Kesalahan kecil seperti memakan tauge mentah bisa berakibat besar pada kesehatan lansia. Ingat, tubuh di usia emas lebih rentan terhadap infeksi. Jadi jangan tergiur dengan kesegaran tauge mentah yang tampak sehat di luar, karena bisa jadi di dalamnya tersembunyi bakteri berbahaya yang mengintai. Kol dan kubis adalah sayuran yang sangat populer di Indonesia. Harganya murah, mudah didapat, bisa diolah dalam berbagai masakan seperti capcay, sup, hingga lalapan. Rasanya yang renyah membuat sayuran ini digemari semua kalangan, termasuk lansia. Ditambah lagi, kol dan kubis mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan yang sebenarnya bermanfaat bagi tubuh. Tapi, tahukah Anda bahwa konsumsi kol dan kubis yang berlebihan justru bisa membawa masalah serius, terutama bagi orang lanjut usia? Masalah pertama yang sering muncul adalah perut kembung dan gas berlebih.
Kol dan kubis mengandung zat bernama raffinose, yaitu sejenis gula kompleks yang sulit dicerna usus halus. Akibatnya, makanan ini difermentasi oleh bakteri di usus besar, menghasilkan banyak gas. Pada lansia, sistem pencernaan biasanya tidak sekuat dulu, sehingga rasa begah, nyeri perut, dan sendawa berlebihan mudah terjadi. Bagi mereka yang punya riwayat asam lambung, kondisi ini bisa semakin memperburuk penyakitnya. Masalah kedua adalah adanya senyawa alami bernama goitrogen. Zat ini bisa mengganggu kinerja kelenjar tiroid, terutama bila kol dan kubis dimakan dalam keadaan mentah dan terlalu sering. Pada lansia yang sudah memiliki gangguan tiroid, konsumsi kol berlebihan bisa memperburuk kondisi hipotiroid, menyebabkan tubuh lemas, metabolisme melambat, hingga berat badan naik tanpa sebab. Selain itu, konsumsi kol yang berlebihan juga dapat mengiritasi lambung. Serat dalam jumlah besar memang baik, tapi pada lansia bisa menimbulkan efek sebaliknya. Pencernaan menjadi terganggu, feses lebih encer, atau malah sulit dicerna bila tubuh kekurangan cairan. Lalu, bagaimana cara aman mengonsumsi kol dan kubis? Jangan makan mentah terlalu sering. Sebaiknya dimasak sebentar agar zat goitrogen berkurang. Batasi porsinya, jangan berlebihan dalam sekali makan. Untuk lansia dengan masalah lambung atau tiroid, konsultasikan dulu ke dokter sebelum rutin mengonsumsi. Ingat, kol dan kubis memang sehat bila dikonsumsi dengan bijak. Tetapi jika berlebihan, justru bisa mengganggu pencernaan dan memperburuk penyakit tertentu. Jadi, kuncinya adalah seimbang. Cukupkan nutrisi dari berbagai jenis sayuran, jangan hanya terfokus pada satu jenis saja. Terong adalah salah satu sayuran yang sering hadir di meja makan orang Indonesia. Rasanya gurih, teksturnya lembut setelah dimasak, dan bisa diolah dengan berbagai cara, digoreng, dibakar, ditumis, atau dijadikan pelengkap sambal. Selain itu, terong juga mengandung vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, di balik kelezatannya, terong menyimpan bahaya tersembunyi bila dikonsumsi oleh lansia yang memiliki riwayat asam urat tinggi. Mengapa terong bisa berbahaya? Terong ternyata mengandung purin, yaitu zat alami yang ketika masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi asam urat. Pada orang sehat, asam urat akan dikeluarkan melalui ginjal. Tetapi pada lansia, terutama yang sudah memiliki riwayat hiperurisemia atau asam urat tinggi, ginjal tidak mampu lagi membuang purin secara maksimal. Akibatnya, kadar asam urat dalam darah semakin meningkat. Jika kondisi ini dibiarkan, asam urat yang menumpuk akan mengkristal di persendian. Gejala yang muncul biasanya berupa nyeri sendi hebat, bengkak, kemerahan, dan rasa panas di bagian tubuh tertentu seperti jari kaki, lutut, atau pergelangan kaki. Bagi lansia, serangan asam urat ini bisa sangat menyiksa, bahkan membuat sulit berjalan atau bergerak. Masalah lain, terong juga termasuk dalam keluarga tanaman nightshade yang mengandung senyawa solanin dalam jumlah kecil. Pada beberapa orang yang sensitif, solanin bisa memicu peradangan pada sendi, sehingga rasa sakit akibat asam urat semakin parah. Inilah alasan mengapa penderita asam urat sering disarankan untuk membatasi konsumsi terong, meskipun terlihat sebagai makanan sehat. Lalu bagaimana solusinya? Jika tidak punya riwayat asam urat, terong masih boleh dikonsumsi dalam jumlah wajar. Bagi lansia dengan asam urat tinggi, sebaiknya hindari konsumsi terong berlebihan, terutama dalam bentuk gorengan karena minyak berlebih bisa memperburuk peradangan. Variasikan menu sayuran lain yang rendah purin seperti wortel, buncis, atau brokoli. Ingat, terong bukanlah musuh bagi semua orang. Tetapi bagi lansia penderita asam urat, makanan sederhana ini bisa menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang menyakitkan. Karena itu, bijaklah dalam memilih makanan. Lebih baik mencegah daripada harus menanggung rasa sakit di kemudian hari.
Sahabat sehat awet urip, itulah tadi 5 sayuran yang bisa berbahaya bagi kesehatan lansia bila dikonsumsi dengan cara yang salah atau dalam jumlah berlebihan. Ingatlah bahwa tidak semua yang terlihat sehat itu selalu aman, apalagi bagi tubuh yang sudah memasuki usia lanjut. Bayam, kentang, tauge, kol, hingga terong, semuanya sebenarnya memiliki manfaat. Tetapi jika tidak bijak dalam mengolah dan mengonsumsinya, justru bisa menimbulkan masalah serius bagi kesehatan. Pesan pentingnya adalah, jangan asal makan, tapi makanlah dengan cara yang benar. Perhatikan cara penyimpanan, cara memasak, dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter bila memiliki penyakit tertentu, agar tahu makanan apa saja yang perlu dibatasi. Ingat, menjaga pola makan sehat, cukup minum air, berolahraga ringan, serta menjaga pikiran tetap tenang adalah kunci untuk hidup lebih panjang dan bahagia di usia emas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mendapat informasi kesehatan penting ini.